Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Mahmuda Lutfi. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Teguh Umar. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino, lengkap, jelas, padat, dan mudah difahami kawan-kawan. Baiklah, mari kita bahas. Asam amino adalah senyawa organik yang punya gugus amina, NH, dan gugus karboksil, COOH. Dua bagian itu bikin mereka bisa nyambung satu sama lain lewat ikatan peptida, membentuk rantai panjang protein. Dan ya, tubuh kita butuh mereka banget. Ada yang bisa dibuat sendiri, non-esensial, dan ada yang harus datang dari makanan, esensial. Jadi tanpa asam amino, tubuh tuh kayak pabrik yang listriknya mati. Proses hidup ngadat semua. Asam amino punya satu inti yang selalu sama, yaitu HNCCOOH, R. Penjelasan cepatnya. Ada gugus amina, NH, di kiri. Ada gugus karboksil, COOH, di kanan. Ada atom karbon pusat, C, di tengah. Ada atom hidrogen, H, nempel. Dan yang paling beda-beda antar jenis, gugus samping R. Si gugus R inilah yang bikin tiap asam amino punya sifat unik. Pengelompokan asam amino. Asam amino itu ibarat penghuni kosan besar bernama protein. Masing-masing punya sifat dan kepribadian beda-beda. Jadi biasanya orang ngelompokinnya kayak gini. 1. Berdasarkan sifat, kepribadian, gugus R-nya. Yang pertama adalah golongan nonpolar, hidrofobik. Ini yang pemalu, nggak suka air. Mereka lebih nyaman ngumpet di bagian dalam protein. Contohnya, alanin, valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, triptofan. Yang kedua adalah golongan polar tak bermuatan. Yang ini tipe anak baik, bisa berteman sama air tanpa drama. Contohnya, serin, treonin, tirosin, asparagin, glutamin, sistein. Yang ketiga adalah golongan bermuatan negatif, asam. Mereka ini kayak orang yang gampang ngedrop elektron, jadi negatif. Contoh, asam aspartat, asam glutamat. Yang keempat golongan bermuatan positif, basa. Sifatnya kebalikan, positif Phi base only. Contoh, lisin, arginin, histidin. 2. Berdasarkan apakah tubuh bisa bikin sendiri atau enggak. Yang pertama adalah esensial, tubuh kita nggak bisa produksi. Jadi harus minta import dari makanan. Contoh, leusin, lisin, valin, triptofan. Yang kedua adalah non-esensial, tubuh bisa bikin sendiri, jadi aman. Contoh, alanin, glutamat, asparagin. Dan yang ketiga adalah kondisional. Normalnya bisa dibuat, tapi kalau tubuh capek, sakit, atau stres berat perlu tambahan dari luar. Contoh, arginin, glutamin, tirosin, prolin. 3. Berdasarkan bentuk atau struktur tubuhnya. Yang pertama adalah alifatik, rantai lurus, simpel, no ribet. Yang kedua adalah aromatik, punya cincin aromatik, elegan Phi base. Yang ketiga adalah mengandung sulfur, punya atom S, berperan penting dalam jembatan disulfida. Dan yang keempat adalah imino, prolin, anak beda sendiri, bentuknya melingkar. Fungsi asam amino dalam pangan itu kayak pemain serbaguna yang bikin makanan punya rasa, aroma, nilai gizi, sampai karakter olahan yang khas. Bayangin mereka itu, building blocks kecil yang bisa berubah-ubah peran sesuai situasi. Berikut penjelasan dengan bahasa yang lebih hidup. 1. Sebagai sumber protein nutrisi. 2. Pembentuk rasa atau umami dan aftertaste khas. 3. Berperan dalam reaksi Maillard. 4. Peningkat tekstur. 5. Penentu kualitas produk fermentasi. 6. Antioksidan. Singkatnya, asam amino dalam pangan itu seperti roh kecil yang diam-diam ngatur rasa, warna, aroma, tekstur, dan nilai gizi. Tanpa mereka, makanan bakal hambar, baik secara rasa maupun fungsinya. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat kimia dan reaksi penting yang terlibat pada asam amino. Bayangin saja asam amino itu seperti makhluk kecil yang mempunyai dua wajah. Satu sisi asam, satu sisi basa. Dari dualitas itulah segala sifat kimia dan reaksinya muncul. Yuk masuk pelan-pelan. Inilah beberapa sifat-sifat kimia asam amino yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bersifat amfoter atau bisa asam sekaligus basa. Asam amino punya dua ujung diantaranya adalah gugus COOH yang sifatnya asam dan gugus NH2 yang sifatnya basa. Karena itu mereka bisa ngebuffer pH, bisa nyetabilin suasana asam atau basa.
Di pH tertentu, dia berubah jadi bentuk zwitterion, positif di satu sisi, negatif di sisi lain. Yang kedua adalah titik isoelektrik atau PL. Ini kayak pH mood netralnya suatu asam amino. Pada pH ini, dia gak punya muatan total. Jadi dia susah bergerak dalam medan listrik. Tiap asam amino punya PL berbeda tergantung rantai sampingnya. Yang ketiga adalah kelarutan dipengaruhi pH. Di pH rendah cenderung bermuatan positif atau lebih larut. Di pH tinggi cenderung bermuatan negatif juga larut. Dekat PL ini yang paling susah larut. Dan yang keempat adalah sifat rantai samping menentukan karakter. R-nya bisa nonpolar atau suka tempat hidrofobik. Selanjutnya polar yaitu suka air. Kemudian bermuatan atau aktif dalam reaksi kimia. Dan yang terakhir aromatik bisa serap UV. Dari sinilah protein dapat struktur rumitnya. Nah, selanjutnya adalah reaksi-reaksi penting asam amino, diantaranya adalah 1. Reaksi kondensasi membentuk peptida dan protein. Ini reaksi paling penting di hidup kita. Gugus COOH1 asam amino bertemu NH2 asam amino lain yaitu H2O dan terbentuk ikatan peptida. 2. Reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan non-enzimatis. 3. Deaminasi. 4. Transaminasi. 5. Dekarboksilasi. 6. Oksidasi reduksi. 7. Reaksi ninhidrin. Singkatnya adalah, asam amino itu molekul kecil yang super fleksibel. Mereka bisa jadi asam, jadi basa, atau netral. Bikin protein melalui ikatan peptida. Ikut Maillard buat rasa ke warna makanan. Berubah bentuk lewat deaminasi, transaminasi, oksidasi. Bantu deteksi lab lewat reaksi ninhidrin. Membangun struktur protein lewat jembatan SS. Mereka itu chemistry shape shifter, kecil tapi perannya mengguncang dunia pangan, biologi, sampai industri. Dan ya, itulah materi pembahasan singkat saya tentang asam amino, dari pengelompokannya, perannya, dan yang lain-lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pamit saya undur diri. Assalamualaikum teman-teman.